Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya cintai segenap mahasiswa dan mahasiswi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan diskusi ilmiah yang pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah studi hadis. Sebelum kita mulai, mari kita membaca tawassul, membaca Fatihah kepada para pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong serta untuk seluruh guru dan leluhur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ali baiti. Summa usanna qiyasan dan syakuri jani musawati. Jami masyayina jami'a baina madin. Al-Fatihah. Baik, para mahasiswa dan mahasiswi, untuk pertemuan pertama kita via YouTube ya. Nanti untuk selanjutnya bisa melalui Google Meet atau WA Group dan sebagainya. Untuk materi studi hadis, teman-teman bisa melihat, membaca dan memahami silabus yang telah saya berikan di grup itu ya. Teman-teman itu bisa baca apa saja materi yang akan dipelajari, ada berapa materi ya sampai UAS nanti. Intinya untuk metode perkuliahannya seperti biasa, nanti teman-teman membuat makalah, mempresentasikan makalahnya, kemudian mendiskusikannya sesuai materi yang dibagikan. Nanti akan dibuat per kelompok. Kelompok 1 dapat yang mana, kelompok 2 dapat yang mana ya. Untuk absen nanti saya minta WA-nya itu disetting namanya ya. Di profil WA namanya itu ditulis nama aslinya, nama depannya atau nama lengkapnya ya. Karena nanti absennya tidak perlu list absen, tapi saya cukup melihat siapa saja yang membaca dan mengikuti perkuliahan dari info di WA. Nah, di info WA itu kan bisa dilihat siapa saja yang mengikuti perkuliahan, siapa saja yang membaca pesan atau materi yang saya sampaikan gitu ya. Inti dari mata kuliah studi hadis ini adalah kita ingin mempelajari hadis dan mempelajari tentang ilmu hadis. Nanti akan dikenal, ada namanya hadis riwayah, ada hadis dirayah. Secara umum ya, saya ingin memberikan muqaddimah. Ada hadis dibagi dari sisi sumbernya, dari sisi yang menyampaikan, bihasbiqo ilihi. Nanti ada hadis qudsi, ada hadis nabawi ya. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Allah, artinya Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya, tapi itu bukan Quran. Biasanya ciri-cirinya itu ada marwiyun an rabbi atau ruwiya an rabbi, diriwayatkan dari Allah, atau hadis ini Allah yang menyampaikan tapi Nabi yang melalui lisan Nabi gitu ya. Itu hadis qudsi. Misalnya ada hadis yang maksudnya kurang lebih seperti ini ya. Barang siapa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal sunnah, maka Allah yang akan menjadi penglihatannya,
Allah yang akan menjadi pendengarannya, Allah yang akan menjadi penciumannya, Allah yang akan menjadi kakinya dan lain sebagainya. Itu hadis qudsi, contoh hadis qudsi ya. Pokoknya ciri-cirinya itu ada marwiyun an rabbi atau ruwi an rabbi. Nah, itu. Kalau hadis nabawi ya hadis yang disampaikan oleh Nabi, baik itu berupa perbuatan, berupa ucapan atau berupa takrir ya. Ma udifa ilan nabi min fi'lin. Misalnya Nabi mencontohkan cara sholat, nah itu berarti hadis yang berupa fi'li. Qaulin, Nabi bersabda misalnya, innamal a'malu binniyat misalnya. Nah itu hadis qauli. Ada takriri. Takriri itu ada seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan yang belum Nabi jelaskan ya. Tapi ketika Nabi melihat perbuatan itu, Nabi itu tidak mengingkari perbuatan itu dan tidak mengiyakan gitu ya. Jadi itu takriri ya. Takriri. Nabi artinya kalau takriri itu seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan yang belum dijelaskan oleh Nabi, tapi Nabi ketika melihatnya tidak mengingkari. Nah itu takriri. Artinya Nabi itu menyetujui, memberikan rekom secara tidak langsung. Itu hadis, pembagian hadis dilihat dari sumber yang menyampaikan. Ada hadis dilihat dari sisi kualitas orang yang kualitas rawi ya, kualitas rawi. Ada hadis sahih, ada hadis ahad ya. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang dobit, kemudian tidak syad, tidak ada illat. Nah, itu ya. Kalau dalam Nadham Al-Baiquni ada Nadham al-awwalu as-sahihu wa huwa mattasal. Hadis sahih itu sanadnya harus nyambung. Sanad nyambung itu maksudnya misalnya dari guru kita nyambung, itu guru kita dapat dari gurunya, dapat dari Kiai Khalil Bangkalan dan ya, Kiai Khalil Bangkalan dapat dari gurunya di Mekkah, gurunya di Mekkah dapat dari gurunya dapat dari tabi'in, tabi'in dapat dari Abu Hurairah misalnya, Abu Hurairah yang dapat dari Rasulullah. Itu maksudnya sanadnya nyambung ya. Awwal wa sahih wa matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Tidak syad dan tidak ada illat. Yarwihi adlun, rawinya harus adil. Adil di sini maksudnya tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak senantiasa melakukan dosa kecil. Dalam kelompok Syiah dan Sunni itu berbeda pendapat tentang masalah adil. Menurut kelompok Sunni, seluruh sahabat itu adil. Kalau menurut kelompok Syiah, tidak seluruh sahabat itu adil. Ya. Jadi kalau orang Syiah itu masih dilihat, kalau menurut penilaian mereka itu pernah melakukan pemberontakan, pernah melakukan semacam dosa besar lah, menurut mereka ya tidak adil. Tapi kita sebagai orang Sunni menilai jami'us sahaba udulun, seluruh sahabat itu adil. Nah itu. Terus harus dobit ya, kalau hadis sahih itu harus dobit rawinya. Maksudnya dobit apa? Hafalannya kuat, ingatannya kuat. Nah itu. Nanti ada hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan ya tadi ya, bukan hadis ahad tadi. Kalau dilihat dari kualitas ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Hasan dan sahih itu mirip ya. Cuma beda di kualitas rawi. Dobit ya, kualitas dobit. Jadi kalau hadis sahih itu dobit sangat dobit. Kalau hadis hasan itu dobitnya itu tidak sedobit hadis sahih. Syaratnya sama. Harus adil, sanadnya nyambung, rawinya dobit, tidak syad, tidak ada illat sama. Gitu ya. Nah, kemudian hadis dibagi dari sisi kuantitas rawi ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad.
Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan dari sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita itu memang banyak sudah yang meriwayatkan. Kalau ahad ya tidak sebanyak hadis mutawatir rawinya gitu ya. Ada yang mengatakan yang meriwayatkan hanya 1 orang, 2 orang gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu ahad. Nanti di bawah ahad itu ada masyhur. Nanti saya share lah materi-materi yang berkaitan dengan ini ya, termasuk tabel-tabelnya insyaallah saya share nanti. Intinya kita belajar hadis untuk mengetahui hadisnya dan untuk mengetahui ilmu hadisnya. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini mutawatir ataukah hadis ini ahad? Nah, gitu ya. Nah, dalam mustalahil hadis itu ada yang namanya matan ya. Matan itu apa? Matan itu isi hadis. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, misalnya innamal a'malu binniyat. La innamal a'malu binniyat itulah matan namanya. Terus sanad. Sanad itu yang mana? Sanad itu mata rantai rawi. Misalnya tadi ya, misalnya Kehulil Bangkalan nerima dari gurunya, gurunya nerima dari gurunya di Mekah, gurunya itu nerima dari tabi'in misalnya. Tabi'in ini menerima dari tabi'in, kemudian menerima dari Abu Hurairah, kemudian menerima dari Rasulullah. Maka dari Abu Hurairah sampai Kehulil Bangkalan tadi itu namanya sanad ya. Rawi yang mana? Rawi itu satu persatu dari nama-nama yang saya sebut itu namanya rawi ya. Kehulil Bangkalan itu rawi, gurunya Kehulil Bangkalan itu rawi, sampai Abu Hurairah itu rawi. Nah ya. Jadi ada matan, ada rawi, ada sanad. Matan isi hadis,